Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'il 'amilin ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والشيخ جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي وإلى حضرتي يا شيخ كيبسري مصطفى وهب الزهيني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Hikmah Pengadilan Negeri Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita mengawali kajian tafsir yang mana kita libur hampir sekitar 6 bulan ya. Hampir 6 bulan, dan semoga awalan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, baik pengunjung ataupun tamu ataupun seluruh tim yang ada di sini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, dijaga keimanannya, dan tentunya semoga selalu dalam kondisi ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masuk di Surah Al-Baqarah ayat 226 hingga 227. Di kitab panjenengan di Tafsir Al-Ibris itu halaman 83 84. Kalau waos ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina iku tetep kaduwe wong akeh yu'luna kang padha sumpah ilak sapa iki alladzin min nisaihim, nyatane saking pira-pira bojone iki alladzin. Ayahlifuna, tegese padha sumpah sapa iki alladzin alla yujami'uhunna, ing yen to ora padha ngumpuli sapa iki alladzin hunna ing nisa. Tarabbusu arba'ati asyurin ai intidharu arba'ati asyurin, utawi ngenteni papat pira-pira wulan. Fa in fa'u, mongko lamun bali sapa iki alladzin ai raja'u, tegese padha bari sapa alladzin fiha ing dalem iki arba'ah. Au ba'daha, utawa ing dalem sak badani arba'ah.
anil yamini nyatane saking sumpah ilal wata'i marang wati utawa bersetubuh. Fa innallah mongko sak temne Gusti Allah iku ghafurun dat kang akeh sepurane lahum marang iki alladin maing barang atau kang padha paring sapa alladin hu ing iki ma min dororil mar'ati nyatane saking ngelarani wong wedok bil halfi kerawan sumpah. Ini nanti insyaallah kita kupas, jarang orang memahami ini untuk sumpah ilah. Rahimun turdat kang welas bihim kelawan iki alladin. Wa in azamu lan diparing lamun nejo sapa iki alladin at-talaqa ing cerai. Ai alaihi tegese ing atase iki tolak bi alam yafiu gambare kelawan yen ora gelem bali sapa iki alladin fal yuwaqiuha mongko nibakno sapa iki alladin hu ing iki tolak. Fa innallaha mongko sak temne Gusti Allah samiun iku dan kang midanget liqaulihi marang ucapane iki alladin alimun to dat kang udaneni bi azmihim kelawan sejone iki alladin. Al makna utawi maknane iku laisa ora ana iku lahum kedue iki alladin. Laisa ora ana iki kedue alladin ba'da tarabbusi ma ing dalem sabadane ngentenine 4 wulan mau dukira kang den sebut apa ma illal fai'atu kecuali angin bari marang bojo awit tolaku utawa cerai. Ngeten Pak. Ayat ini berkaitan dengan sumpah ilah. Sumpah ilah niku nopo? Sumpah ilah niku janji kepada istrinya tidak akan mensetubuinya. Jadi mungkin sebab mangkel loro ati wis daripada moro tangan mamane piyambake ngomong piyambak aku gak bakal ngumpuli sampean. Ilah orang yang sumpah seperti ini yaitu orang yang menahan dirinya untuk tidak bersetubuh dengan pasangannya, namanya al-yamin al-ilah, yaitu sumpah ilah, janji orang ngumpuli bojone sampai mongso sing ditentukno. Nah, ketika ada orang sumpah seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Maka dilihat. Ketika ada orang bersumpah untuk tidak mensetubui istrinya, okay, mungkin lagi mutung, lagi macam-macam, ngasih pelajaran dan lain-lain, maka dia dikasih toleransi arba'ata asyhur, yaitu 4 bulan. Ayat ini turun kenapa Pak? Ayat ini turun ada beberapa pendapat. Salah satu dari asbabun nuzul ayat ini diceritakan ini oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Beliau menyampaikan kana ilau ahlil jahiliyah as-sanah was sanataini wa aksaru min dalik. Dulu ilaknya atau suami ngomong ke istri bahwa aku gak kumpuli sampean. Orang-orang jahiliyah dulu kalau tidak suka sama istrinya, dia itu si wanita ini dibuat tergantung, Mbak. Tergantung maksudnya apa? Tidak dikumpuli, nggak diapa-apa-no, bahkan 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih. Ada yang ekstrim, tidak dikumpuli tapi statusnya masih istrinya. Padahal secara prinsip wanita juga ada kebutuhan biologis. Nah ini dia komitmen ngoten. Nah, kalau orang mengucap begini kan repot Pak. Nggak dikasih kebutuhan biologis. Statusnya masih istrinya. Wajib ngasih nafkah karena memang masih istrinya. Tetapi karena dia bersumpah seperti itu, kemudian di era zaman jahiliyah itu sampai orang sumpah ilah itu 1 tahun, 2 tahun, bisa lebih. Maka kemudian fawaqqatallahu arba'ata asyhur. Maka kemudian Islam datang, Allah membatasi maksimal 4 bulan. Masa toleransi untuk memberi sanksi kalau itu dianggap sebuah sanksi itu adalah 4 bulan. Lah 4 bulan inilah dipakai untuk merenung si wanita, opo yo bojoku kok gak gelem ngumpuli aku. Disuruh berpikir. Maka kalau kita pahami para ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ilah ini nanti kalau sudah kelewat 4 bulan itu harus memilih si suami ini. Kamu mau fa'in fa'u
fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu ingin kembali ya silakan, tidak apa-apa. Kalau memang kamu ingin wa in azamut talaq, kalau kalian ingin cerai ya silakan cerai. Nah, ketika 4 bulan ini batas maksimal laki-laki boleh menggantung. Setelah itu dia hanya punya 2 pilihan, cerai atau kembali. Nah, nanti para ulama berbeda pendapat di situ. Apakah orang yang kemudian membiarkan istrinya sampai 5 bulan itu kemudian otomatis jatuh cerai? Madzhab Hanafi mengatakan, Al-Hanafiyah mengatakan kalau dia lebih dari 4 bulan tanpa ada konfirmasi apapun, maka sudah otomatis terjatuh tolak dan ekstrim, tolaknya tolak bain. Kalau madzhab Hanafi. Kalau madzhab Syafi'i boten, masih masuk kategori tolak, tidak langsung jatuh, tapi laki-laki ini akan ditanya, kamu gimana? Mau melanjutkan apa cerai? Tapi kalau kelewat 4 bulan dia masih gantung, maka hakim punya hak untuk memutuskan perceraian itu. Jadi karena ini perlindungan terhadap wanita. Para jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terkadang cerai itu memang barang halal yang tidak disuka oleh Allah. Tetapi memang perceraian tidak selalu melulu jelek. Sekali lagi, perceraian itu kadang jadi solusi. Orang KDRT umpama pukuli terus, maka perceraian bisa jadi solusi, bukan sebuah keburukan, bahkan bukan aib. Karena saya ingin cerita, saya juga baru tahu ini Pak ya, karena mungkin jarangnya saya baca, Kanjeng Nabi itu pernah menceraikan istrinya. Jadi saya di dalam kitab ini, saya bawa kitab namanya Kitab Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karya beliau Syekh Muhammad Ridha. Beliau menyampaikan seperti ini: Zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaja Rasulullah 15 imra'atan. 15 imra'atan. Kanjeng Nabi niku garwa niku 15, Pak. Ah iki kula jenengan pahami mungkin sering dungu 9. Ya, mungkin 11. Mboten. Ternyata Kanjeng Nabi niku garwa niku 15. Dakhala bisalasi asyarata. Kanjeng Nabi wis kumpul kali garwane niku jumlahe wonten 13. Sing wis sempet kumpul. Pun nikah sempet kumpul niku 13. Wa jama'a baina ihdaya asyrata. Terkumpul jadi satu itu selama sugenge Kanjeng Nabi pernah terkumpul 11. Jadi sugenge Kanjeng Nabi niku kumpul niku 11. Wa tuwfiya antis'in. Kanjeng Nabi niku sedo niku ninggal garwa 9. Pun nggih. Dadi garwane Kanjeng Nabi niku 15. Sing pernah kumpul niku 13. Sing pernah menangi dadi sitok niku nggih, sing maksud kula kumpul mau bersetubuh ya Pak ya, bisa dipahami ya. Bersetubuh itu sempat sudah bersetubuh itu 13, kemudian berkumpul berarti awor dalam artian satu masa itu 11, setelah meninggal beliau, setelah wafat beliau itu 9. Nah, kula niku terus nggali sing sempet nikah kok sing dinikah niku 15, tapi sing sampun dukhul niku 13. Sing loro berarti Kanjeng Nabi pernah kedadian nikah dereng kumpul pun dicerai. Nah niki kula sebutaken asmane. Setunggal niku Umaymah binta Nu'man al-Jauniyah. Niki ketemu kali Kanjeng Nabi dalam sebuah perjalanan, Nabi singgah cocok kali wong wedok niku dijaluk, barang wis dijaluk pun dinikah, pas wancine kumpul dia menunjukkan mimik tidak mau. Seketika itu langsung dicerai kali Kanjeng Nabi. Jadi dinikah durung sempat kumpul dipegat. Niku namine Umaymah binta Nu'man al-Jauniyah. Wonten malih nomor kali Amrah binta Yazid al-Jawf. Niki dinikah kali Kanjeng Nabi
Gara-gara nopo kok dicerai? Ternyata barang wis dinikah konangan duwe penyakit kusta albaros. Jadi wong nak ono sing iso ndadekno fasete pernikahan itu gini ku, kadang ono wong gak ono bolongane, ngene iku oleh dibelekno, Pak. Ya kan Nabi niki nate namine Amrah. Niku diwangsulaken, dicerai kali Kanjeng Nabi. Dereng sempat kumpul, wis dinikah, dereng sempat kumpul, kemudian karena ada problem itu kesehatan, kemudian dikembalikan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing nomor 3 niku sudah nikah dan sudah kumpul kali Kanjeng Nabi namine Aliyah binta Dibyan. Niki garwa atau istri yang belum ada larangan menikahi istri Rasulullah. Jadi niki pernah nikah kali Kanjeng Nabi, mboten gadah putra, pegatan, manten ngoten dinikah kali tiyang sanes. Lah, khusus Aliyah ini adalah istri Rasulullah yang kemudian dinikahi oleh orang lain, tapi saat itu memang belum ada larangan menikahi istri Rasulullah. Lah, mulane wau disebutaken teng kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangaken Kanjeng Nabi niku nate nikah ping 15, kemudian yang sudah dukhul atau yang sudah berkumpul itu adalah 13, yang satu masa itu adalah 11, setelah meninggalnya Rasulullah itu masih ada 9. Ini disebutkan itu yaitu Khadijah, Sayyidah Khadijah pertama. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi bukan langsung Sayyidah Aisyah, beliau menikah dengan Saudah. Jadi Sayyidah Aisyah ini yang ketiga. Jadi mari Sayyidah Khadijah, mantun ngoten Kanjeng Nabi nikah kali Sayyidah Saudah. Kemudian baru Sayyidah Aisyah. Kemudian baru Sayyidah Hafsah, putrine Sayyidina Umar. Kemudian baru Sayyidah Zainab. Kemudian baru lagi Sayyidah Zainab lagi, namanya sama tapi yang satu binta Huzaimah, yang satu binta Jahs. Kemudian setelah itu berikutnya Ummu Habibah, kemudian Ummu Salamah, Maimunah, Sayyidah Sofiyah, Sayyidah Juwairiyah, kemudian Sayyidah Khawlah, Sayyidah Amrah, Umaymah, kemudian Aliyah tadi. Total ada 15. Maka dari sini para jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi orang sumpah ilah itu bisa bermakna macam-macam. Bisa tujuannya untuk mendidik istrinya, men mikir patang wulan gak dikumpuli kan kira-kira apa ya bojoku kok karep, atau dengan tujuan menyakiti juga bisa. Ono wong memang niatnya nyakiti peh piyambake niku duwe bojo ning liyane, ning nggon liyane, sehingga kemudian yang satu tidak dikumpuli dan memang untuk menyakiti. Maka kemudian Islam membatasi dengan 4 bulan untuk masa tunggu itu. Masa perenungan, masa tunggu itu adalah 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, maka seorang suami harus mengambil sikap mau melanjutkan dengan kembali kepada istrinya atau kemudian dia cerai. Nah, kalau nanti terjadi sumpah ilah beneran, maka harus ada kafarat. Ya, kafarat itu memberi makan 10 orang miskin, memberi sandang pangan, memerdekakan budak. Kalau semua tidak mampu, baru kemudian berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Maka kalau kita pahami ini, para jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pahami bahwa sekali lagi kalau kita pahami ayat yang terakhir, wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Kalau kamu memang pingin cerai, Allah Maha mendengar kok dan juga Maha tahu. Karepmu iku apa? Tahu. Jadi silakan, tidak apa-apa kalau pingin cerai, silakan. Kalau memang itu keputusan, tetapi jangan gantung perempuan. Karena kalau digantung kasihan. Maka harus dibuat keputusan. Dulu orang-orang jahiliyah sampai lama banget, sampai lama bahkan 1 tahun, 2 tahun, bahkan yang ada sampai puluhan tahun dibiarin istrinya tanpa dikumpuli dan dia tidak bisa menikah dengan laki-laki lain. Maka dari sini kemudian insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan kupas bahas khusus perceraian.
wanita-wanita yang dicerai itu iddahnya berapa, kemudian bagaimana sikap yang harus diambil ketika orang laki ini mau menceraikan istrinya, langkah-langkah sebelum ada perceraian itu apa yang harus dilakukan. Nanti insya Allah kita kupas di ayat 228 hingga satu ayat dulu insya Allah. Di pertemuan berikutnya kita akan ngupas ayat 228. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi iktibar buat kita, untuk pegangan kita, untuk hati-hati dalam mengucapkan sesuatu terhadap pasangan kita. Hati-hati, karena cerai itu guyonane yo dadi, tenanane apa maneh dadi. Jadi itu yang harus dipahami. Tapi kalau sumpah ini tadi, kita Imam Syafi'i berpendapat tetap sumpahnya harus pakai asma Allah, harus pakai asma Allah. Tidak bisa kalau tanpa asma Allah. Kalau enggak tanpa asma Allah, namanya bukan sumpah. Seperti itu. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semuanya, orang-orang terdekat kita dijaga oleh Allah, kesehatannya, kekuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.